Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan kisah Kiai Gus Fauzan, pengasuh pondok di Malang, juga seorang ketua Tanfidziyah MWC NU di Begal, tak terluka sedikit pun. Apakah ilmu kebal itu ada? Bagaimana beliau melawan ilmu hitam begal itu? Mari kita saksikan kisah nyata ini yang menegangkan. Namun sebelum itu, sempatkan menulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapat syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Di lereng Gunung Geger yang hijau dan sejuk, ada sebuah pondok pesantren bernama Al-Hikam. Pondok ini dipimpin oleh Kiai Gus Fauzan, seorang ulama yang dikenal bijak dan penuh kasih sayang. Ia adalah ketua Tanfidziyah MWC Nahdlatul Ulama yang dihormati oleh seluruh masyarakat. Setiap hari, suara riuh canda tawa santri yang belajar mengalun lembut, membuat suasana pondok terasa hidup. Kiai Gus Fauzan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kepada Allah dan sesama. Namun, ketenangan itu mulai terancam. Berita tentang serangkaian begal yang beroperasi di sekitar desa mulai membuat masyarakat cemas. Di tengah suasana yang meresahkan, Kiai Gus Fauzan berusaha menjaga semangat dan iman santri serta masyarakat. Hari-hari di Pondok Al-Hikam diisi dengan pengajian, diskusi, dan kegiatan sosial. Santri-santri datang dari berbagai daerah untuk belajar, dan Kiai Gus Fauzan selalu menyambut mereka dengan hangat. Suatu sore, Kiai Gus Fauzan duduk bersama beberapa santri di teras. Ia bercerita tentang pentingnya iman dan ketahanan dalam menghadapi ujian hidup. Saudara-saudara, ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Ketika kita bangkit, kita semakin dekat dengan Allah, ujarnya sambil mengisahkan pengalaman-pengalamannya. Salah satu santri, Ahmad, mengangkat tangan. "Kiai, bagaimana jika ujian itu sangat berat? Apa yang harus kita lakukan?" Kiai Gus Fauzan tersenyum. "Berdoalah dan bersabarlah. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Percayalah, ada hikmah di balik setiap kesulitan." Santri lainnya, Siti, mengangguk setuju. "Ya, Kiai, saya percaya bahwa kita harus terus bersyukur." Namun, Kiai Gus Fauzan merasakan ketegangan yang mulai mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa kabar tentang begal semakin menyebar, dan dia ingin melindungi santri serta masyarakat. Kekhawatiran masyarakat mulai merangsang perdebatan sengit di warung kopi. Para lelaki dewasa duduk berkumpul, membicarakan insiden-insiden begal yang terjadi. Dalam suasana ini, Kiai Gus Fauzan berusaha mendengarkan. "Ini sudah sangat berbahaya. Mereka berani menyerang di siang bolong." Salah seorang lelaki, Pak Rahmat, berseru kegelisahan. "Betul, kita perlu melakukan sesuatu sebelum ada yang terluka," sahut Pak Mustafa dengan wajah serius. Kiai Gus Fauzan mendekat, mencoba menenangkan. "Saudaraku, kita harus tetap tenang. Mari kita berdoa agar Allah melindungi kita dan memberikan petunjuk untuk mengatasi masalah ini." Masyarakat enggan, tetapi mereka tahu bahwa Kiai Gus Fauzan adalah panutan. Mereka setuju untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, dan beberapa dari mereka siap membentuk kelompok ronda. "Saya akan memimpin ronda malam," kata Pak Rahmat. "Kita tidak bisa membiarkan tindakan jahat ini mengganggu ketenangan kita." Kiai Gus Fauzan melihat kebersamaan ini sebagai sesuatu yang positif. Jika kita bersatu dan saling mendukung, Allah pasti akan memberikan perlindungan kepada kita. Malam perayaan Maulid tiba. Dekorasi indah dan keceriaan membungkus Pondok Al-Hikam. Kiai Gus Fauzan memimpin acara dan semua santri terlihat bahagia. Namun, saat perayaan berakhir dan Kiai Gus Fauzan hendak pulang, suasana mulai berubah. "Kiai, sepertinya ada kabut aneh malam ini," ujar Hasan, salah satu santri yang merasa gelisah. Kiai Gus Fauzan memperhatikan kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti jalan pulang. "Kita harus tetap berhati-hati," katanya. "Berdoalah agar Tuhan menjaga kita." Saat melangkah di jalan yang sepi, suara langkah kaki menghampiri. Kiai Gus Fauzan melangkah dengan hati-hati, merasakan ketegangan di udara. Saat kabut semakin tebal, sosok bayangan menjelma dari kegelapan di depan. Seorang pria bertubuh besar, mengenakan masker dan memegang senjata tajam. "Berhenti!" teriak pria itu, suaranya serak dan penuh ancaman. "Keluarkan semua yang kau punya, Kiai, atau..." Kiai Gus Fauzan tidak terpancing oleh rasa takut. Ia berdiri tegak, menatap mata pria tersebut. Dengan nada tenang, ia berkata, "Wahai saudaraku, kerendahan hati dan iman lebih kuat dari segala macam senjata.
Kenapa kau memilih jalan ini? Pria itu tertegun sejenak. Cukup omong kosong. Hanya orang bodoh yang akan menyerah. Keluarkan uang dan barang berharga, atau aku akan. Kiai Gus Fauzan mengangkat tangan, agak maju. Betapa bahagianya kita semua apabila kita bisa saling membantu. Mengapa kita tidak berbicara dengan baik? Pria begal itu terkejut oleh sikap tenang dan kebijaksanaan Kiai Gus Fauzan, menghentikan langkahnya sejenak. Namun, amarahnya kembali muncul. Kurasa kau tidak paham posisi kita sekarang, Kiai. Dengan cepat, ia melancarkan serangan pertama, mengayunkan senjatanya ke arah Kiai Gus Fauzan. Namun, sebelum senjata itu mengenai, Kiai Gus Fauzan bergerak dengan gerakan yang tidak terduga. Bismillah, teriaknya, dan seolah ada aura yang melindunginya. Pada saat itu, begal itu merasakan semangat aneh yang membuatnya terhenti di tempat. Apakah ini sihir? Pikirnya, bingung. Kiai Gus Fauzan mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, diiringi gerakan mujarak. Aura suci menyelimuti dia, membuat begal semakin tertegun. Jangan takut, wahai saudaraku, ujar Kiai Gus Fauzan. Kita tidak saling membunuh. Hidup ini berharga. Mari kita mengubah jalanmu sebelum terlambat. Begal itu semakin kacau di tengah pertempuran batin. Di satu sisi, ia ingin melukai Kiai, tetapi di sisi lain, suara lembut Kiai Gus Fauzan membangkitkan rasa kemanusiaan yang mungkin selama ini hilang. Dengan gerakan tajam, Kiai Gus Fauzan menghentikan gerakan serangan berikutnya. Tidak ada kebangkitan dalam kekerasan. Kembalilah ke jalan yang benar. Allah mencintaimu, sama seperti Dia mencintaiku. Suara Kiai menggetarkan jiwa begal itu. Dia mulai meragu. Serangan berhenti. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya. Suara bergetar. Kenapa kau tidak takut? Nama saya Kiai Gus Fauzan. Saya hanya seorang hamba Allah yang peduli kepada sesama. Apa kau tidak merasa lelah berlari dari kebenaran? Kiai tetap berdiri dengan tenang. Begal itu lirik pandangan. Di tengah ketidakpastiannya, dia merasa ada harapan dalam diri Kiai. Tapi hidupku belum pernah baik. Sudah terlanjur salah. Setiap jiwa punya kesempatan untuk bertobat. Beranikan dirimu untuk kembali. Kiai mengatakan dengan tegas. Rasa takut menguasai begal itu. Ia merasa terjepit antara jalur kematian dan harapan. Serangannya tak lagi didorong oleh niat jahat, tetapi rasa ingin tahu akan kebaikan. Kemudian, dengan pelan-pelan, si begal menurunkan senjatanya. Apa yang harus aku lakukan? Bergabunglah dengan kami. Mari kita belajar bersama dan berdoa. Kenali dirimu. Setiap pelaku kejahatan memiliki harapan untuk berubah, jawab Kiai Gus Fauzan dengan penuh kasih. Namun, momennya berlangsung singkat. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara. Ada orang di sana. Ayo, kita serang bersama. Ternyata, sekumpulan begal lain mendekati mereka. Kiai dan si begal tersisa dalam bahaya. Lari! Kiai Gus Fauzan berteriak, melihat situasi semakin berbahaya. Ayo, ikuti saya. Si begal menatap Kiai. Tapi, Kiai, saya sekarang, kita harus bersatu. Kekuatan dalam kebenaran selalu lebih kuat dari yang jahil. Ikuti saya. Kiai Gus Fauzan berlari, dan si begal yang ragu itu akhirnya mengikutinya. Ketika mereka berdua melarikan diri, suara langkah kaki dan teriakan semakin mendekat. Keduanya berlari menembus kabut, melewati pepohonan yang lebat. Dengan setiap langkah, suara teriakan dan derap kaki para begal semakin keras. Begal yang awalnya mengancam kini berlari untuk menyelamatkan diri. Kiai, semua ini salah saya, teriaknya. Lupakan itu. Fokus pada keselamatan kita, balas Kiai Gus Fauzan. Dia mengingatkan dirinya untuk terus berdoa di tengah ketegangan ini. Dalam beberapa detik, mereka mendengar suara gaduh menghampiri dari belakang. Dari kegelapan, beberapa sosok muncul dengan wajah serius. Tangkap mereka, teriak pemimpin begal di belakang. Dalam sekejap, Kiai Gus Fauzan dan mantan begal itu terdesak. Ke sana! Kiai menunjuk ke arah jalan setapak yang lebih sempit. Kita akan mencari perlindungan. Begal tersebut membuntuti Kiai, merasa takjub dengan keberanian pemimpin yang baru diketahuinya. Mereka berlari secepat mungkin, melangkahi akar pohon dan batu-batu besar. Begal seperti bayangan, berlari tanpa takut. Kiai,
Saya tidak tahu Semeskiu memiliki keberanian ini. Kenapa kamu tidak melawan mereka? Keberanian bukan hanya soal melawan fisik. Kadang, keberanian terletak pada keputusan untuk menghindari konflik yang tak perlu, jawab Kiai sambil terus berlari. Suara derap langkah semakin mendekat. Apakah kamu yakin kita akan aman? Tanya si begal. Wajahnya terlihat khawatir. Kiai menoleh dan menjawab tegas. Dengan iman, kita akan menemukan jalan. Percayalah pada Allah. Mereka berbelok ke arah sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Dengan cepat, Kiai memeluk si begal dan mendorongnya masuk ke dalamnya. Di sini kita bisa bersembunyi. Semoga mereka tidak melihat kita. Setelah memasuki gua, keduanya bersembunyi di balik dinding berpura-pura tenang sambil mendengarkan suara dari luar. Suara teriakan para begal menghilang, dan Kiai Gus Fauzan berusaha menenangkan nafsu si begal yang terlihat ketakutan. Jangan khawatir. Kita selamat untuk sementara. Jangan lupakan apa yang kita lakukan malam ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, si begal memecah keheningan. Kiai, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Selama ini, aku hanya hidup dengan cara menjahati orang lain dan kini aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kiai Gus Fauzan menatapnya dengan lembut. Sadarilah, di dalam hati setiap orang ada kebaikan. Kamu memiliki peluang untuk memperbaiki jalanmu. Hari ini, kamu selamat bukan karena keberanian fisik, tetapi karena keinginanmu untuk berubah. Allah memberimu kesempatan. Si begal terlihat terharu. Dia memikirkan kembali kehidupan yang dipilihnya dan air mata mulai menggenang di matanya. Apa sebenarnya yang harus aku lakukan? Bisakah aku diterima kembali oleh masyarakat setelah semua yang telah aku lakukan? Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara langkah kaki berjalan menjauh. Kiai dan si begal keluar dari gua, dengan hati-hati memastikan mereka sudah aman. Sekarang kita harus kembali ke pondok, ujar Kiai Gus Fauzan. Di tengah jalan pulang, Kiai menepuk bahu si begal. Aku tahu bahwa ini sangat sulit, tapi percayalah, mengakuilah kesalahanmu dan bertaubat. Jika kamu sungguh-sungguh ingin berubah, Allah pasti akan membuka semua jalan itu untukmu. Saat mereka memasuki kawasan pondok, suasana masih mencekam. Para santri dan masyarakat tampaknya masih menjalani ronda malam, dan mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Bergabunglah dengan kami, teriak satu orang dari jarak jauh, ketika melihat mereka berdua. Tetapi melihat si begal membuat semua orang terhenyak. Tenang, teriak Kiai Gus Fauzan. Dia bukan musuh. Kami baru saja melalui pengalaman yang mengubah hidup. Para santri dan anggota masyarakat yang sedang berjaga saling memandang, berbisik dan menunjukkan keheranan. Kiai Gus Fauzan melangkah maju, mengulurkan tangan ke arah si begal yang terlihat cemas dan bingung. Saudaraku ini bersedia untuk bertaubat. Mari kita bantu dia menemukan jalan yang benar. Ketika Kiai Gus Fauzan dan si begal mendekat, perhatian semua orang tertuju pada mereka. Gelagat ketidakpercayaan terlihat jelas di wajah santri. Wahai sahabatku, kenalkan dia, pinta Kiai, menenangkan suasana. Namaku Arif. Si begal memperkenalkan diri dengan suara gemetar. Aku telah membuat banyak kesalahan. Tapi semalam, Kiai menunjukkan kepadaku bahwa aku masih memiliki harapan. Ada keheningan, lalu beberapa santri mulai mendekat. Salah satu santri, Siti, melangkah maju. Kiai, apakah kita dapat memberinya kesempatan? Kiai Gus Fauzan mengangguk, senyumnya menenangkan. Ya, kita tidak boleh menolak saudaranya sendiri. Kita adalah satu, terlepas dari masa lalu kita. Pak Rahmat, yang dari awal tampak skeptis, sedikit maju. Dia adalah musuh kita. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Keberanian seseorang untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju perubahan, jawab Kiai Gus Fauzan. Jika kita menolak menerima, kita malah menutup pintu hidayah untuknya. Semua orang terdiam. Mereka mulai memahami. Dengan ragu-ragu, beberapa dari mereka berdiskusi, dan akhirnya Pak Rahmat mengangguk. Tapi, jika ia berbuat jahat lagi, tidak ada yang sempurna, Pak Rahmat, kata Gus Fauzan. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Mari kita bimbing Arif menuju kebaikan. Arif terlihat semakin terharu. Ia menatap wajah Kiai dengan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih, Kiai. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan niat baik saya, ujarnya dengan penuh harapan.
Kiai Gus Fauzan memutuskan untuk mengadakan pertemuan di pondok bersama santri dan masyarakat untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka duduk melingkar dengan Arif di tengah, yang merasa canggung tetapi bertekad untuk tidak mengecewakan harapan mereka. Anak-anakku, kita harus meningkatkan keamanan di sini, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka yang ingin berubah. Arif akan bergabung dengan kita dan belajar untuk menjadi bagian dari komunitas ini, kata Kiai Gus Fauzan. Mungkin kita bisa mengajak Arif untuk mengikuti pelatihan ronda, usul Siti. Saya mau. Arif tanpa ragu-ragu menjawab, saya ingin membantu. Dalam pertemuan tersebut, mereka mulai merencanakan pengamanan desa di malam hari. Kiai juga mengingatkan tentang pentingnya doa dan perlindungan spiritual. Keberanian kita tak hanya terletak pada senjata fisik, tetapi pada iman dan kesatuan kita, ungkap Kiai. Semangat kelompok itu terasa kuat, dan rencana mereka mulai terlaksana. Hari-hari berikutnya, Arif dilibatkan dalam kegiatan ronda malam. Dia berlatih bersama para santri dan anggota masyarakat lainnya, belajar cara menjaga keamanan lingkungan sambil berupaya memperbaiki diri. Di siang hari, Kiai Gus Fauzan mengajarkan Arif tentang nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Ketahuilah, Arif, bahwa kekuatanmu terletak pada pengetahuan dan iman. Jika kau mengisi dirimu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang dalam hidupmu. Arif mendengarkan dengan seksama, berusaha menyerap semua yang diajarkan Kiai. Meskipun pada awalnya merasa canggung, ia mulai membuka diri. Suatu sore, saat berlatih, dia ditanya oleh Ahmad, salah satu santri aktif. Arif, bagaimana rasanya berubah begitu cepat? Tanya Ahmad sambil melatih postur berdiri. Terkadang rasanya berat, tetapi saya merasa lebih hidup. Selama ini, saya merasa kosong, dan sekarang ada harapan baru. Arif menjawab dengan ringin. Para santri mengangguk setuju, terkesan oleh ketulusan dan niat Arif untuk memperbaiki diri. Namun, ketegangan tetap menghantui desa. Suatu malam, Kiai Gus Fauzan dan para santri sedang melaksanakan ronda malam. Tiba-tiba suara derap langkah kaki terdengar di kejauhan. Suara itu semakin mendekat, membuat semua orang waspada. Arif, yang sedang berlatih bersama para santri, merasakan jantungnya berdebar kencang. Siap-siap, teriak Kiai Gus Fauzan, mengingatkan semua orang untuk bersiaga. Arif mulai merasakan ketegangan. Dia tahu ini bisa jadi pertanda buruk, tetapi kali ini, dia tidak ingin mundur. Saat kelompok ronda berjongkok di balik semak-semak, sosok-sosok bayangan mulai terlihat. Mereka menggerakkan tangan dengan sikap yang terlihat mengancam. Suara teriakan keras dan tawa kasar terdengar jelas. Di mana kalian semua? Kami kembali untuk menebar petaka, teriak pemimpin begal yang lebih besar, suara menakutkan dan penuh penghinaan. Kiai Gus Fauzan tetap tenang. Hati-hati, sahabat, ini bisa jadi kelompok yang sama, bisiknya kepada Arif dan santri lainnya. Mereka kembali. Arif berbisik penuh ketakutan. Bagaimana jika aku terpaksa melawan mereka? Apa yang harus dilakukan? Kiai menatapnya dan berkata, ingat, Arif, keberanian sejati bukanlah mengalahkan musuh secara fisik, tetapi mengandalkan akal sehat dan ketenangan. Ikuti saya, kita hadapi ini dengan sepenuh hati. Kiai Gus Fauzan berdiri, bersuara keras. Wahai kalian para penjahat, kami tidak akan membiarkan kalian mengganggu kedamaian desa ini. Para begal terkejut melihat sosok Kiai Gus Fauzan berdiri dengan tegas. Pemimpin begal itu melangkah maju, matanya menyala dengan kemarahan. Kau memang berani, Kiai, tetapi keberanianmu akan sia-sia. Kiai Gus Fauzan tidak mundur. Silakan serang. Tetapi ingat, kami tidak hanya berdiri dengan kekuatan fisik, tetapi dengan iman yang kokoh. Pertarungan pun dimulai. Para begal menyerang dengan brutal. Arif merasakan angin sepe-sepe saat musuh datang. Dalam hati, ia berdoa, meminta penunjukan. Jangan takut, Arif. Kamu sudah berdoa dan belajar. Ini saatnya menggunakan apa yang kau dapat, seru Kiai. Arif meraih batu besar di dekatnya dan melawannya dengan cara cerdik. Menghindari serangan pertama, ia menghantam salah satu begal yang mendekat. Rahang Arif menggigit, teringat akan semua yang diajarkan Kiai. Sementara itu, Kiai Gus Fauzan terus melawan, membaca doa-doa di tengah pertempuran. Setiap kali dia mengangkat tangannya dan melantunkan ayat-ayat suci, cahaya lembut seakan menyelimuti dirinya. Pemimpin begal yang marah itu tidak menerima ketenangan Kiai. Apa sihir itu? Teriaknya, berusaha menghindar dari cahaya yang memancar.
Kami tidak takut pada keyakinanmu. Ketika kamu tidak takut, hanya akan ada kegelapan. Kiai menjawab, suaranya penuh keharmonisan. Beralihlah ke jalan yang benar, dan kesedihan ini akan hilang. Mendengar kata-kata itu, beberapa begal merasa goyah. Tetapi pemimpin mereka, yang tetap di jalur curang, meneruskan serangan. Arif yang sebelumnya terpaksa bersembunyi di pinggir mencoba bergerak maju. Refleksnya terus terasah, berusaha untuk menemukan pulau ketenangan di tengah kekacauan. Jangan takut, Arif. Temukan kekuatanmu, teriak Kiai Gus Fauzan melewati suara riuh. Dia adalah bagian dari kelompok ini. Dengan panduan Kiai dan pengalaman baru, dia mengatur strategi. Bersama, kita bisa melawannya. Arif berbahu dengan santri yang lain. Mereka berusaha menyusun barisan, berhadapan dengan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Sekonyong-konyong, begal yang pertama menyerang Arif, tetapi dengan gerakan cepat, Arif menggunakan teknik yang diajarkan Kiai untuk menghindar dan memukul balik. Saya tidak akan kembali ke jalan yang salah, teriak Arif. Arif berteriak dengan penuh semangat. Dia berusaha mengingat semua latihan yang dia lakukan di pondok, semua pelajaran tentang keberanian dan iman, dan itu memberinya kekuatan. Kiai Gus Fauzan, yang melihat semangat Arif, merasa bangga dan yakin bahwa anak ini akan membawa perubahan. Sementara itu, Kiai Gus Fauzan melanjutkan membaca ayat-ayat suci, membuat cahaya yang memancar semakin cerah. Dia merasa betapa besar kuasa Allah yang melindungi mereka. Begal-begal mulai berhenti sejenak, bingung dan takut oleh aura kebaikan yang mengelilingi Kiai dan para santrinya. Jangan mundur, Kiai Gus Fauzan berseru. Kita bersatu melawan keburukan ini. Begal pemimpin semakin marah, menyadari bahwa jumlah mereka tidak menjamin kemenangan. Dia berteriak ke arah anggota kelompoknya, serang mereka semua, hancurkan Kiai itu dan semua yang bersamanya. Dalam sekejap, para begal bergerak, dan pertempuran semakin intens. Arif berlari ke samping teman-temannya, berusaha untuk mengatur strategi. Kita harus bekerja sama, jangan biarkan mereka mendekat. Satu begal berusaha memukul Arif, tetapi ia berhasil menghindar dan memberikan serangan balik dengan menggunakan batu yang tadi diambil. Serangan itu membuat begal terjatuh, dan Arif merasa semangat dalam dirinya semakin membara. Melihat keberanian Arif dan para santri lainnya, Kiai Gus Fauzan merasa lebih terinspirasi. Dia terus memanjatkan doa-doa, menempatkan keyakinannya pada Allah. Para begal, yang sebelumnya menganggap remeh Kiai dan santri, kini mulai merasa terdesak. Satu persatu mereka mulai mundur. Melihat situasi ini, pemimpin begal merasakan ancaman nyata. Rasa ketakutan mulai menggerogoti semangatnya. Ini tidak berakhir di sini, teriak pemimpin begal. Kau akan menyesal, Kiai. Ia berbalik dan, tanpa menghiraukan yang lain, melarikan diri ke hutan yang kelam. Setelah beberapa saat, ketegangan perlahan mulai mereda. Para begal lainnya, melihat pemimpin mereka melarikan diri dan diperhadapkan dengan semangat yang menyala dari santri dan Kiai, akhirnya memilih untuk mundur. Mereka berlarian, meninggalkan pertempuran yang panik. Ketika semua beristirahat, Arif dan para santri saling berpelukan. Kami berhasil, teriak Ahmad, kegirangan. Kita melawan dan kita menang. Kiai Gus Fauzan tersenyum, melanjutkan dengan ucapan syukur. Terima kasih kepada Allah yang telah melindungi kita malam ini. Tidak hanya kita yang selamat, Arif, tetapi juga harapan yang diberikan kepadamu untuk berubah. Arif menunduk, berusaha mencerna pengalaman luar biasa ini. Saya tidak ingin kembali ke jalan gelap itu lagi, ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Saya akan berjuang untuk menyebarkan kebaikan. Kiai Gus Fauzan berjalan ke Arif dan menempatkan tangannya di bahu pemuda itu. Ingat, Arif, perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Kita akan menemui banyak tantangan. Yang terpenting adalah terus berpegang pada iman dan berusaha melakukan kebaikan. Malam itu berakhir dengan rasa syukur dan kelegaan. Kiai Gus Fauzan bersama para santri dan masyarakat berkumpul di pondok untuk merayakan kemenangan. Alunan doa dipanjatkan, bersyukur atas perlindungan yang diberikan oleh Allah. Saudaraku, kita harus bangkit dan menjaga satu sama lain. Masyarakat kita yang kuat akan melawan segala bentuk kejahatan. Kiai mengungkapkan tekadnya. Sekarang saatnya kita meningkatkan pengamanan kampung kita dan menjalin lebih banyak interaksi dengan masyarakat. Semua setuju, dan dalam beberapa minggu ke depan, mereka bekerja sama melaksanakan pelatihan, memperkuat kehadiran mereka di malam hari,
dan lebih memperhatikan satu sama lain. Arif mulai berperan aktif dalam kelompok ronda, memimpin beberapa pelatihan dan berbagi pengalaman. Santri lainnya bersemangat belajar lebih banyak tentang keimanan, keterampilan, dan budaya persatuan untuk melindungi komunitas mereka dari segala ancaman. Mereka menggali potensi diri yang sebenarnya, beradaptasi dengan keadaan, dan saling memberikan dukungan. Dengan berlalunya waktu, Arif semakin berintegrasi dengan pondok. Dia menjadi sosok yang dihormati bukan hanya sebagai mantan begal, tetapi juga sebagai seorang pemuda yang berusaha keras mengubah hidupnya. Kiai Gus Fauzan terus membimbingnya, menyarankan agar setiap kali Arif merasa ragu, dia harus berdoa dan kembali kepada Allah. Satu malam, saat latihan ronda di halaman pondok, Arif curhat kepada Ahmad, sahabat barunya. "Ahmad, kadang saya merasa tidak layak berada di sini. Semua yang saya lakukan di masa lalu masih menghantui saya." Ahmad menjawab dengan bijak, "Arif, semua orang mempunyai masa lalu. Yang terpenting adalah bagaimana kita sekarang dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kami ada di sini untuk mendukungmu." Suasana di pondok menjadi semakin akrab. Santri lainnya mulai mengenal Arif lebih dekat, memberi dukungan dalam setiap perkembangan yang dilaluinya. Mereka mengedepankan persahabatan dan saling belajar, menjadikan pondok sebagai tempat yang aman untuk berkembang. Semangat saling mendukung ini tidak hanya membuat Arif merasa diterima, tetapi juga menunjukkan kepada semua orang bahwa perubahan bisa terjadi ketika ada niat baik dan dukungan dari komunitas. Namun, keadaan tak selamanya damai. Suatu malam, saat mereka sedang berkumpul di pondok, terdengar suara gaduh dari jalanan di luar. Kiai Gus Fauzan, sambil menguatkan diri, menyuruh para santri untuk bersiap. "Tampaknya ada gangguan lagi, tetapi kali ini kita akan bersatu," tekan Kiai. Arif merasa dadanya berdebar, bukan karena ketakutan, tetapi semangat. "Saya siap, Kiai. Kita sudah belajar banyak, dan saya ingin melindungi desa ini." Kiai Gus Fauzan mengangguk. "Jangan lupa, kita berjuang bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi untuk menyebarkan pesan kebaikan. Jika kita bisa menunjukkan cinta dan kompasion, bahkan musuh kita pun bisa berubah." Para santri segera mengatur diri, membentuk barisan, sementara Kiai dan Arif berdiri di depan. Mereka semua menciptakan formasi pertahanan yang rapi, siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketika suara derap kaki semakin dekat, sosok-sosok hitam mulai muncul dari kegelapan. Kali ini, bukannya beberapa begal, tetapi sekelompok pria yang lebih banyak. Mereka tampaknya tidak hanya berencana untuk mencuri, tetapi ingin menghancurkan semangat yang telah dimiliki pondok. "Bersiaplah!" Kiai Gus Fauzan berteriak, memberikan semangat kepada semua santri. "Ingatkan dirimu untuk berpegang pada iman." Kumpulan begal itu maju dengan mengacungkan senjata. Pemimpin kelompok itu, sosok berotot dengan tatapan penuh kebencian, mengincar Kiai. "Akhirnya kita menemukan kalian, Kiai. Ini saatnya untuk menyelesaikan semua ini," teriaknya. Tanpa menunggu, salah satu begal langsung berlari ke arah Kiai membawa senjata tajam. Dalam sekejap, Arif melangkah maju, menghadang serangan tersebut. "Jangan kau sentuh Kiai," teriaknya, menghantam begal dengan kekuatan yang tidak diduga. Pertarungan pun mulai memanas. Kiai Gus Fauzan segera meladang untuk memperkuat kekuatan spiritual dengan membaca doa. Suara ayat syang merdu dan menyentuh memenuhi udara. Cahaya keimanan mulai bersinar, mengusir ketakutan dari hati semua santri. Pertarungan itu semakin sengit. Satu demi satu dari para santri mulai bersatu dalam semangat yang sama. Mereka saling melindungi satu sama lain, bekerja sama untuk menghadapi para begal yang semakin mendekat. "Kita tidak akan mundur," seru Siti, sambil menghampiri teman-teman santri lainnya. "Kita bersama, kita berjuang bersatu." Santri-santri lainnya semakin terpicu semangat juangnya. Arif yang terlibat aktif merasa selama ini, dia bukan hanya membawa perjuangan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk komunitas yang telah menerimanya. Selama pertempuran, Kiai terus berdoa. Dengan setiap ayat yang dibacakan, semangat semua orang semakin berkobar. Cahaya mulai menyelimuti mereka, seolah Allah mengutus bantuan. Pertarungan berlangsung hingga 1 jam, dan akhirnya, ketika para begal mulai merasa kehabisan tenaga dan melihat semangat santri yang tak tergoyahkan, mereka mulai mundur satu persatu. Kehilangan kekuatan dan kepercayaan diri, mereka tidak lagi merasa yakin untuk melanjutkan. "Siapa kalian?" teriak pemimpin mereka dengan nada putus asa, mencoba mempertahankan sisa-sisa kebanggaan. "Kami datang untuk mengambil alih.
Kenapa kalian tidak takut? Karena kami bersatu, jawab Arif dengan berapi-api, wajahnya bersinar dengan semangat. Kami memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu, iman dan kesatuan. Dengan semangat terbarukan, para santri dan Kiai Gus Fauzan mulai mendekati pemimpin begal itu. Selesaikan ini dengan cara baik, ayo kita bicarakan, Kiai menawarkan. Suaranya sangat menenangkan bahkan di tengah situasi yang tegang. Mendengar itu, rasa putus asa muncul di mata pemimpin begal. Bicara? Apa yang bisa kau tawarkan? Kami tidak ingin mendengar. Si pemimpin berkata penuh amarah. Namun, kata-kata Kiai mulai menjangkau hatinya. Kiai Gus Fauzan melanjutkan, kau dan orang-orangmu mungkin merasa tertekan, tetapi ada jalan keluar dari kegelapan ini. Marilah kita bicarakan. Kita bisa memberi kalian kesempatan untuk menjadi bagian dari masyarakat ini. Tawa dingin dari para begal menggema. Kami tidak butuh kasihan. Kami hanya butuh uang dan kekuasaan. Namun, satu dari mereka mulai goyah. Mendengarkan Kiai. Kau tidak harus hidup di luar hukum, ada cara lain. Arif menambahkan, melihat ada harapan di mata salah satu begal. Pemimpin begal mulai ragu dan semakin tertekan. Di tengah keributan, Arif terus berbicara. Saya dulu berada di tempatmu. Hidup ini tak selalu mudah, tetapi ada saat ketika kami dapat menemukan cara untuk kembali. Setelah beberapa saat diskusi yang penuh ketegangan, satu persatu, beberapa begal lainnya berhenti dan mulai mendengar. Beberapa dari mereka mulai menurunkan senjata dan menatap Kiai Gus Fauzan dan Arif dengan rasa saling pengertian. Lihat, kau bisa berubah, kata salah satu begal yang mulai tertarik. Kami bisa menjadi lebih baik jika kami diizinkan. Kiai Gus Fauzan mengangguk, mengajak semua untuk duduk dan berbicara lebih lanjut. Sementara itu, para santri dan masyarakat berkumpul lagi, bersiap jika keadaan kembali memburuk. Biar saya jelaskan. Kiai mulai menjelaskan bagaimana kehidupan di pondok telah merubah hidup Arif, bagaimana dia menemukan kesejahteraan dan kedamaian di dalam iman. Bidang manapun bisa kita gali dari kegelapan ke arah terang. Anda semua adalah manusia, dan Anda berhak mendapatkan kesempatan. Hening sejenak menyelimuti kelompok itu. Pemimpin yang awalnya penuh amarah kini mulai merefleksikan kata-kata Kiai. Kegelapan di matanya mulai surut. Surya harapan mulai memancarkan sinar. Jadi, apakah Anda bersedia, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang-orang di sekitar Anda, untuk memberikan yang terbaik dari kehidupan Anda? Kiai melanjutkan, menjadikannya lebih jelas bagi semua. Akhirnya, satu persatu dari mereka mengangguk, ada kekuatan yang baru ditemukan. Kami ingin mencoba, teriak salah satu begal, mengucapkan harapan yang diinginkan. Ini adalah titik awal yang baik. Kiai Gus Fauzan tersenyum, kebahagiaan meresap di hatinya. Mari kita mulai jalan baru. Keesokan harinya, suasana di desa mulai pulih. Hasil pertempuran itu membawa perubahan di antara semua. Para begal yang ingin berpindah haluan dipertemukan dengan Kiai untuk mempelajari agama dan keterampilan yang dapat membantu mereka berkontribusi kembali kepada masyarakat. Colok sesekali sinar mentari memasuki halaman pondok pesantren Al-Hikam yang damai. Saat mereka semua berkumpul, Arif berdiri di samping Kiai Gus Fauzan, merasakan rasa syukur yang dalam. Setiap dari kita berhak mencari perubahan, dan adanya keinginan untuk memperbaiki diri membutuhkan keberanian, ujarnya. Ya. Bersatu kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Kita bisa umpan balik tentang apa yang sudah kita lalui. Acara pergantian itu disambut dengan sorak-sorai para santri dan masyarakat. Rasa syukur dan harapan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam beberapa minggu berikutnya, desa menjadi lebih kooperatif dan harmonis. Para mantan begal yang kini terintegrasi dengan masyarakat membantu dalam berbagai kegiatan. Mereka mulai melakukan pekerjaan yang bermanfaat, membantu pertanian, pembangunan, dan kerja sosial. Kiai Gus Fauzan terus memberikan bimbingan kepada mereka dengan setiap pertemuan dan pengajian. Ingatlah, perubahan dimulai dari dalam diri kita. Setiap tindakan baik yang kita lakukan akan memberi dampak positif bagi orang lain, ujarnya dengan penuh semangat. Arif semakin aktif dan terlibat. Dia mencintai cara hidup baru ini, melihat bagaimana kehadirannya bisa memberikan pengaruh baik untuk orang-orang. Di dalam dirinya, ada rasa bangga dan harapan. Suatu siang, Arif menemukan Siti saat sedang mencari sayuran di kebun pondok. Siti, terima kasih sudah selalu mendukungku. Tanpa kalian, rasanya sulit untuk jumpa dengan kebaikan, ungkapnya. Siti tersenyum.
Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Kami akan selalu ada untuk saling mendukung. Jangan sekali-kali berpikir untuk kembali yang dahulu. Arif mengangguk, merasakan betapa pentingnya dukungan dari teman-teman barunya. Melihat mereka semua bersatu dan berjuang bersama memberi kekuatan tersendiri baginya. Kiai Gus Fauzan mengorganisir perbakan di desa untuk meningkatkan rasa persatuan. Rencana tersebut mencakup berbagai kegiatan, mulai dari gotong royong membersihkan desa hingga festival budaya yang melibatkan semua. Kehangatan dan kebersamaan itu menyebar, membawa aura positif di kalangan masyarakat. Semua orang di desa mulai merasakan bahwa perjuangan bersama bisa membawa banyak kebaikan. Suatu hari, dalam acara rapat persiapan festival, Kiai berkata, "Mari kita jadikan festival ini sebagai simbol persatuan. Kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik ketika kita bersama." Seluruh kelompok setuju dengan antusias. Mereka membahas tentang makanan, acara kesenian, dan bagaimana setiap orang bisa berkontribusi. Arif dengan semangat aktif berkontribusi, memberikan ide-ide kreatif tentang pertunjukan. Akhirnya, hari festival tiba. Seluruh desa berpartisipasi, dan suasana riuh rendah dengan suara tawa, musik, dan nyanyian. Kiai Gus Fauzan menjadi penuntun acara, memberikan sambutan yang menyentuh hati. Saudara-saudaraku, ini adalah hari bersejarah bagi kita. Bersama, kita menunjukkan bahwa cinta, kasih sayang, dan keberanian dapat melawan kegelapan, katanya penuh semangat. Masyarakat menyambut dengan tepuk tangan meriah. Arif pun mendapat kesempatan untuk tampil di depan. Bersama dengan santri lainnya, mereka menampilkan drama tentang perubahan dan pengampunan, menggambarkan kisahnya sendiri, dari kehidupan yang penuh dengan kejahatan menuju kebaikan. Ketika Arif berperan, ia merasakan kegembiraan dalam hatinya. Kawan-kawanku, kita semua berhak memberi kesempatan kedua. Satu tindakan baik bisa menjadi pelita bagi banyak jiwa, teriaknya dengan semangat. Setelah festival selesai, desa terasa lebih solid dan penuh harapan. Kiai Gus Fauzan mengajak semua untuk kembali ke pondok untuk merayakan hasil yang telah dicapai. Sekarang, para pemuda, inilah saatnya bagi kita untuk terus maju. Mari kita bentuk kelompok belajar dan pengabdian. Kita bisa melakukan banyak hal untuk memperbaiki masa depan. Kiai berbicara, menginspirasikan semua yang hadir. Arif berpitam, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi demi generasi berikutnya. Biarkan mereka belajar dari apa yang telah kami lalui. Dengan semangat dan dedikasi ini, lingkungan desa semakin nyaman. Mereka bekerja sama dalam semua aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan spiritual, menjadi satu kesatuan yang utuh, bergerak maju menuju masa depan yang cerah. Suatu malam, Kiai Gus Fauzan duduk di teras pondok. Arif menyertainya, berharap untuk berbincang. "Kiai, saya merasa sungguh beruntung dapat menjadi bagian dari komunitas ini. Saya tidak ingin pernah kembali ke masa lalu." Kiai Gus Fauzan tersenyum. "Setiap orang memiliki masa lalu, Arif. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan pengalaman itu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik." Arif mengangguk, meresapi setiap kata Kiai. "Saya memahami sekarang bahwa memperbaiki diri adalah sebuah perjalanan tanpa akhir. Kita mungkin akan jatuh kembali, tetapi selama kita terus berusaha dan tak berputus asa, Allah akan menuntun kita." Kiai Gus Fauzan menatap bintang-bintang di langit malam yang cerah. Benar, tidak ada ilmu kebal yang dapat melindungi kita dari kesulitan hidup. Yang ada hanyalah iman, kebersamaan, dan perlindungan dari Allah. Ketika kita berpegang padanya, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita, bahkan di saat-saat tersulit. Arif merasakan kedamaian dalam pernyataan Kiai. Dia mengingat momen saat menghadapi begal dan bagaimana doa dan iman menjadi pelindung sesungguhnya. "Saya bersyukur karena Allah mempertemukan saya dengan Kiai dan seluruh komunitas ini," katanya tulus. Kiai Gus Fauzan melanjutkan, "Ingat, kita semua adalah murid dalam perguruan hidup yang tidak berakhir. Kekuatan sejati kita terletak pada kebaikan yang kita tanamkan dalam diri sendiri dan kepada orang lain. Saat kita berbuat baik, kita akan merasakan bahwa Allah senantiasa menyertai dan melindungi kita." Seiring mereka bercakap-cakap, mereka mendengar tawa dan keceriaan santri yang sedang merayakan kebersamaan di dalam pondok. Tawa dan kebahagiaan itu menjadi bukti nyata bahwa iman dan perubahan positif membawa dampak yang luar biasa. Ketika malam semakin larut, Kiai Gus Fauzan menutup percakapan mereka dengan satu pesan terakhir.
Mari kita tanamkan dalam diri kita semua bahwa ilmu kebal itu tidak ada. Yang membuat kita selamat dari segala ancaman, baik fisik maupun spiritual, adalah iman yang teguh dan cinta kepada Allah. Jika kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik, maka setiap ujian yang datang akan kita hadapi dengan penuh keberanian dan harapan, tanpa merasa terancam. Arif dan Kiai sama-sama menatap langit malam. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Ada banyak generasi yang perlu dibimbing, banyak hati yang perlu disentuh oleh cahaya kebaikan. Mereka bertekad untuk terus berbagi ilmu, memberi inspirasi, dan menebar harapan di tengah masyarakat. Di akhir malam, sinar bulan menyinari pondok yang tenang, seolah menguatkan komitmen mereka untuk menjalani hidup dengan penuh makna, berbagi cinta dan kebijaksanaan. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi semua, bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan, dan iman adalah pelindung paling kuat yang dimiliki umat manusia. Tamat.